yang paling mencerahkan bagi saya adalah saat eksplorasi konsep dan ruang kolaborasi. Di eksplorasi konsep, saya bisa mempelajari hal-hal baru yang ada di LMS secara mandiri, dan melalui ruang kolaborasi saya bisa sharing pengalaman dengan teman-teman sesama calon guru penggerak dan fasilitator, pengajar praktik maupun instruktur. Saya mempelajari tentang filosofi dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, aksioma yang berkaitan dengan pilihan oleh Glasser, diagram identitas gunung es, dan masih banyak lagi. Sedangkan momen yang paling menantang bagi saya adalah aksi nyata. Dalam aksi nyata tersebut, saya dituntut atau ditantang untuk menerapkan filosofis dan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas saya. Saya juga selalu berusaha untuk menjiwai dan senantiasa menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam aktivitas keseharian saya. Apa yang kita pelajari di modul 1.1 dan 1.2 mempunyai kaitan yang sangat erat, yaitu bahwa pendidikan mempunyai tujuan menuntun anak didik kita menuju ke keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap anak mempunyai potensi dan keunikannya sendiri. Jadi dalam proses menuntun kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita juga harus bisa membuat anak-anak untuk menjadi anak yang merdeka. Artinya bahwa mereka bisa berdiri dengan kekuatan mereka sendiri tanpa bergantung dengan kekuatan orang lain. Namun, kita juga harus bisa berperan menjadi pamong, sehingga dalam kemerdekaan tersebut anak-anak tidak akan kehilangan arah. Mereka harus sadar bahwa dalam kemerdekaan dirinya juga akan mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Oleh karena itu, kita harus bisa menjadi agen perubahan yang seyogyanya mempunyai nilai-nilai seorang guru penggerak dalam diri kita. Kita harus menjiwai dan selalu menguatkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri kita, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Seperti yang dikemukakan oleh Glasser tentang aksioma pilihan, yaitu bahwa kita hanya bisa mengendalikan perilaku pada diri kita. Yang bisa kita lakukan terhadap orang lain hanyalah memberi informasi. Dan melalui diagram identitas gunung es, kita tahu bahwa untuk menumbuhkan karakter-karakter baik, yang bisa kita lakukan adalah pembiasaan. Seperti yang sudah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Nah, dari momen-momen tadi, saya merasa tercerahkan bagaikan bumi yang tersinari matahari. Karena sebelumnya saya berpikir bahwa tugas saya sebagai pendidik adalah membuat anak didik saya dari yang tidak bisa menjadi bisa. Saya bertugas untuk mentransfer ilmu yang saya punya kepada anak didik saya. Namun sekarang saya menyadari bahwa tugas saya tidak hanya itu. Saya bertugas sebagai pendidik adalah menuntun anak-anak didik saya menuju ke keselamatan dan kebahagiaan mereka yang setinggi-tingginya dengan cara memerdekakan mereka. Mereka bebas memilih sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Tapi merdeka yang bertanggung jawab, merdeka yang berdiri di kekuatannya sendiri, bukan bergantung kepada orang lain. Saya harus bisa memastikan suasana kelas saya nyaman bagi anak-anak didik saya, sehingga mereka bisa mengembangkan potensi-potensi terbaik mereka. Saya juga harus bisa menjadi role model atau suri tauladan bagi anak-anak didik saya. Rencana yang akan saya lakukan untuk menerapkan segala hal-hal yang sudah saya pelajari adalah yang pertama, mulai dari diri saya sendiri. Saya
memastikan untuk bisa menyediakan suasana kelas yang nyaman bagi anak didik saya, supaya mereka dengan bebas mengembangkan segala potensi terbaik mereka, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang merdeka, manusia yang berdiri pada kekuatannya sendiri dan tidak bergantung kepada kekuatan orang lain. Dan saya harus menerapkan dan menjiwai nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak dalam kehidupan saya sehari-hari, sehingga saya bisa menjadi suri tauladan bagi anak-anak didik saya. Itu tidak ada manusia yang sempurna, tapi ada istilah Jawa yang mengatakan guru adalah digugu lan ditiru. Setidaknya kita selalu senantiasa memperbaiki diri kita supaya kita bisa menjadi suri tauladan bagi anak-anak didik kita. Setelah kita memperbaiki diri kita dan menguatkan nilai-nilai penggerak yang ada di dalam diri kita, yang kita lakukan selanjutnya adalah menguatkan dan memperluas pengaruh kepada orang-orang lain di sekitar kita. Setelah itu diperluas lagi ke instansi, dan akhirnya kita menuju ke lingkup yang lebih besar lagi, yaitu lingkungan dan masyarakat. Tentu hal tersebut tidaklah mudah, tetapi tidak mustahil untuk dilakukan. Marilah kita senantiasa menumbuhkan dan menguatkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri kita. Nikmati prosesnya, perlahan demi perlahan kita mulai dalam diri kita, lalu menuju ke orang-orang di sekitar kita. Marilah kita semangat untuk menumbuhkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri kita. Mari bersemangat menjadi agen perubahan menuju pendidikan yang lebih baik lagi. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia.